kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, walau hanya via online melalui Zoom. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nih diri kembali, karena hari pertama kita sudah bertemu, mungkin ada teman-teman yang sedikit lupa ya. Oke, mari kita kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Arifta Ferotami, dan saya akan menjadi Master of Ceremony pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, beserta hadirin semuanya, pada pagi hari yang berbahagia ini, sebelum memulai kegiatan, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama, ada registrasi, kemudian dilanjut dengan pembukaan dan pembacaan tata tertib, lalu ada penyampaian materi yang akan diberikan oleh Ibu Apoteker Murdiani, Sarjana Farmasi Master of Science, yang akan disambung dengan sesi tanya-jawab. Lalu ada pembacaan kesimpulan dan pemberian kenang-kenangan, dilanjut dengan isoma, kuis, foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada hari ini, yang semoga teman-teman masih ingat nih ya dengan tata tertib yang kemarin-kemarin nih. Oke, kepada setiap peserta dimohon untuk menyimak ya. Tata tertib pelatihan Karetus Ilmiah dan Proposal tahun 2021. Yang pertama, peserta diwajibkan mengisi Google Form daftar hadir pada saat kegiatan berlangsung pada link yang sudah disiapkan dan sudah diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Yang kedua, peserta wajib mengenakan pakaian sopan, berkerah, dan berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengganti nama akun dengan format kode peserta _ nama lengkap saat bergabung di Zoom, dengan contoh 001_APT Ali Mustafikin. Kode peserta telah tercantum pada file yang dikirimkan oleh panitia di grup peserta ya sebelum kegiatan. Yang keempat, selama kegiatan berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mic kecuali saat sesi diskusi. Yang kelima, selama kegiatan berlangsung, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Yang keenam, mengajukan pertanyaan melalui room chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan pada room chat Zoom. Kemudian MC akan memilih dan menyampaikan pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh pembicara. Yang ketujuh, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengisi daftar hadir, mengikuti kegiatan dari awal sampai berakhirnya kegiatan, dan mengikuti kuis yang akan diberikan sebelum kegiatan selesai. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk tertib, menyimak, dan mengikuti acara pelatihan hingga selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Dimohon untuk selalu mentaati tata tertib selama kegiatan berlangsung ya. Nah, buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, masih kita tunggu nih. Oke, kita sambil lihat-lihat ya slide-slide belakang, apakah masih ada teman-teman yang belum on cam. Slide-slide depan nih udah kelihatan nih, semangat dan cantik pancaran semangatnya ya. Udah pada on cam, menggunakan virtual background, tapi coba kita lihat slide-slide belakang. Oke, masih ada nih teman-teman yang belum on cam. Nah, teman-teman jangan lupa karena panitia akan mencek secara manual juga untuk teman-teman yang belum on cam nih. Jangan sampai dicatat sama panitia ya. Oke, sambil nunggu aku mau lihat dong reaction teman-teman. Boleh pakai reaction yang di Zoom. Gimana sih semangat kalian pada pagi hari ini? Hari Sabtu, hari libur, tapi pagi-pagi kalian dengan semangatnya mengikuti rangkaian pelatihan Karetus Ilmiah. Boleh dikasih reaction teman-teman? Oke, kita lihat nih ya. Belum ada yang ngasih reaction. Oke, udah ada yang ngasih reaction. Ayo teman-teman yang ngasih reaction gimana nih? Biar kelihatan semangatnya. Semangat pagi-paginya nih. Oke, udah banyak ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah semangat. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti nih teman-teman.
Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan diberikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Apoteker Murdiani Sarjana Farmasi Master of Science. Untuk teman-teman peserta pelatihan karya tulis ilmiah, sangat wajib nih untuk disimak baik-baik. Dan jangan lupa disiapkan catatannya untuk mencatat setiap materi yang akan diberikan. Karena di akhir sesi pastinya kita akan mengadakan kuis nih. Nah, baik, sebelum kita mulai pemaparan materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Ibu Apoteker Murdiani Sarjana Farmasi Master of Science. Nama lengkap, Ibu Apoteker Murdiani, Sarjana Farmasi Master of Science, bertempat tinggal di DKI Jakarta, Indonesia. Riwayat pendidikan. Lulusan dari the University of Nottingham as a Master of Science in Applied Biomolecular Technology pada tahun 2011 hingga 2012. Lulusan Gadjah Mada University as a Pharmacist Apotheker Professional Degree pada tahun 2002 hingga 2003. Lulusan Gadjah Mada University as a Bachelor of Science in Pharmacy pada tahun 1998 hingga 2002. Riwayat pekerjaan di Private Community Pharmacy as a Pharmacist pada tahun 2003 hingga 2006. Lalu selanjutnya di Fakultas Farmasi Pancasila University as a Teaching Staff pada tahun 2006 hingga sekarang. Keren sekali ya dari CV dari Ibu Murdiani nih. Oke, setelah kita membacakan CV-nya, kita sapa-sapa dulu yuk sebelum kita masuk ke materi intinya. Selamat pagi Ibu Murdiani. Selamat pagi, Dek. Panggilannya siapa nih? Arif kah? Apa? Halo? Pagi, Bus. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat? Mudah-mudahan. Amin. Kelihatan banget nih, Bu, semangat dari teman-temannya untuk mendapatkan materi yang gak kalah kerennya hari ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mari kita mulai pemaparan materi sekaligus diskusi kepada Ibu Apoteker Murdiani Sarjana. Dari sini mungkin ada yang ingin berpendapat, kita silahkan boleh dibuka mic-nya. Oke, silahkan Adek. Ada yang ingin berpendapat untuk yang pertama ini? Kenapa sih kita perlu menulis karya ilmiah itu? Ada yang ingin berpendapat? Dari MC boleh bantu jawab kali ya, Bu ya? Boleh. Nah, isinya yang ini mendominasi. Ayo silakan, Dek. Untuk gimana ya, untuk mengapresiasikan atau bagaimana sih cara kita ngasih materi ke orang lain kali ya, Bu, tentang research atau metode yang telah kita cari sebelumnya, mungkin seperti itu kali ya, Bu. Oke, iya betul sekali ya. Jadi memang ini adalah yang utama adalah media komunikasi kita ya. Media komunikasi antara seorang saintis gitu ya, seorang peneliti kepada orang lain, baik itu peneliti juga ataupun khalayak umum gitu ya, yang masyarakat secara lebih luas gitu ya. Kemudian kenapa kita perlu menggunakan ya tentu saja ini ya. Kenapa kita menggunakan bahasa Inggris ya? Nah, tadi ini ya. Jadi untuk mengkomunikasikan penelitian kita kepada orang lain gitu. Nah, dalam komunikasi tersebut tentu saja kita akan lebih luas cakupannya ya. Kita akan mencakup orang yang jauh lebih luas ketika kita menggunakan bahasa internasional ya. Mungkin kalau Anda bisa menguasai bahasa internasional yang lain tentu saja boleh gitu ya, tetapi untuk sementara ini yang paling umum, paling minimal itu kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk penulisan karya ilmiah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kepentingan edukasi kita, untuk kepentingan pendidikan kita. Anda misalnya
sebagai seorang mahasiswa S1 atau diploma gitu ya, Anda tentu perlu menuliskan suatu karya ilmiah sebagai syarat kelulusan Anda, ya enggak? Gitu ya. Kemudian atau misalnya saya untuk karir progression atau kemajuan karir. Nah, tentu saja jadi sedikit sharing ya, Dek ya. Sebagai seorang dosen itu perlu salah satu poinnya itu adalah aspek penelitiannya. Dan dari situ bagaimana saya mengkomunikasikan penelitian saya itu melalui karya tulis ilmiah ini gitu ya. Jadi kalau secara umum kita melakukan publikasi ini, ya salah satu tujuannya adalah untuk ini gitu ya, untuk career progression. Kemudian pada saat kita menulis itu sebetulnya tidak hanya merupakan diseminasi pengetahuan atau penyebarluasan pengetahuan. Tadi sudah dijawab oleh Arifta ya. Jadi kita ingin menyebarluaskan nih, kita ingin mengumumkan nih, kita sudah melakukan penelitian ini dengan metode begini gitu ya. Nah, tetapi juga pada saat kita menulis ini sebetulnya kita menciptakan pengetahuan, terutama dalam diri kita sendiri ya. Karena apa? Karena pada saat kita menulis atau writing proses ya, ini kita akan dipaksa untuk belajar ya. Kita akan dipaksa untuk belajar bagaimana menuliskan sesuatu secara detail gitu ya. Misalnya nanti Misalnya pada bagian metode, Anda akan perlu untuk menuliskan Anda misalnya melakukan proses sentrifugasi. Nah, tentu saja di situ critical point yang harus Anda sampaikan adalah Anda pakai kecepatan berapa, kemudian berapa lama, suhunya berapa gitu ya. Nah, itu adalah detail gitu ya. Itu adalah detail yang perlu disampaikan. Kemudian precise ya sudah yang secukupnya gitu ya. Nah, ini demanding di sini yang dibutuhkan adalah suatu presisi ya. Baik itu dalam penggunaan kata maupun frase ya. Ini untuk penulisan kalimatnya ya. Jadi bagaimana kita menggunakan istilah yang tepat ya, karena ini butuh latihan ya, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita bukan native gitu ya. Kita bukan seorang native bahasa Inggris gitu ya, sehingga untuk menuliskan atau untuk memilih kata-kata yang tepat itu tentu kita perlu melihat banyak penelitian lain yang sejenis. Kemudian frase itu perlu. Kenapa? Karena kita menuliskan sesuatu itu kalau itu berdasar atau bersumber dari penelitian orang lain atau sumber rujukan yang lain, maka kita akan perlu untuk yang pertama adalah menuliskan sumbernya, yang kedua adalah kita perlu menggunakan kalimat kita sendiri atau dalam kata lain itu adalah frasenya di sini, gitu ya. Di frasenya di sini bagaimana kita menuliskannya ya. Jadi kita tidak bisa untuk menuliskan secara persis seperti yang dituliskan oleh orang lain tersebut ya. Karena kita nanti akan terjebak pada plagiarisme ya. Plagiarisme itu berarti kita mencontek gitu ya. Kita mencontek apa yang orang lain kerjakan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah clarity atau kejelasan ya. Jadi apa yang kita tuliskan itu perlu jelas ya. Perlu jelas artinya ya kalimat itu nggak muter-muter ya. Jadi tidak ke sana kemari tetapi kita sampaikan dengan jelas, to the point. Kemudian coba siapa yang sudah terbiasa menulis? Ayo boleh teman-teman di raise hand yang pernah menulis karya tulis ilmiah nih. Coba saya mungkin masih pada baru juga kemungkinannya Bu ya. Nah, kita lanjutkan ke tulisan yang lainnya. Coba siapa yang suka nulis buku harian di sini? Boleh di raise hand lagi nih teman-teman. Udah nggak cuma nulisnya buku harian, atau yang status di IG atau di mana? Suka bikin di sosial. Kalau reels itu video ya. Nah, apa yang tulisan lah? Yang tulisan di status misalnya. Siapa yang sering update?
aku lagi jalan sama pacarku di mana ketemu apa gitu. Siapa yang suka begitu? Tadi ada yang sempat raise hand sih Bu sebenarnya Bu. Ya syukurlah. Ya artinya apa? Artinya di situ Anda menulis sedikit-sedikit gitu ya. Nah kemudian untuk yang belum terbiasa, ya memang harus mencoba. Yang pertama itu adalah itu. Harus mencoba. Ya. Harus dicoba dulu. Setidaknya langsung di itu ya. Ambil section yang paling mudah. Ambil bagian yang paling mudah dulu gitu ya dari suatu apa tadi ya struktur karya tulis tadi. Ambil yang paling mudah dulu, tulis di situ dulu apa adanya, semua dimasukkan juga boleh. Nanti apa pelan-pelan masukkan ke tulisan yang lainnya, gitu ya, ke section yang lainnya. Baru kemudian diamkan dulu, misalnya sehari 2 hari, besoknya dilihat lagi. Ini kok nggak masuk akal ya, yang sebelah sini bahasanya kok tulisannya begini ya. Mungkin dari situ Anda akan bisa koreksi diri sendiri, gitu ya, sedikit-sedikit mengkoreksi. Kemudian ya tidak terbiasa untuk menulis KTI, itu tadi yang pertama harus mencoba, ya. Kalau tidak mencoba, Anda tidak tahu bagaimana rasanya, gitu ya. Kadang-kadang seperti ini yang saya rasakan sesudah menulis ya. Jadi sekolah S2 saya itu banyak sekali nulis paper bukan paper ya pokoknya tulisan, gitu. Laporan lah atau apalah paper lah gitu ya. Itu jadi tugasnya minimal 1.500 kata, minimal 2.500 kata, gitu ya. Jadi jadi dari situ kadang-kadang gini ya, kadang-kadang sesudah nulis tuh rasanya capek sekali. Sesudah nulis tuh rasanya terkuras gitu. Karena itu tadi untuk nulis kan kita butuh baca ya, nggak mungkin kita nulis asal, ya. Kan itu bukan opini pribadi ya. Opini pribadi pun misalnya Anda ada di sini pernah ini tes TOEFL atau IELTS, di situ kan ada part untuk writing ya, part untuk writing, dan itu kita harus punya outline dulu ya, karena kan di situ pasti dikasih topik ya, pasti dikasih topik, jadi kita harus menulis sesuai topiknya. Jadi mungkin kalau latihannya, kalau Anda mau ya, latihannya harus seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya, coba deh Anda searching itu ya untuk TOEFL atau writing untuk TOEFL atau IELTS. Di situ paling hanya 1 kalimat ke depan. Nah, ternyata ya Dek, dari 1 kalimat itu untuk writing kita harus sendiri membaca sebetulnya pertanyaannya itu apa. Kalau misalnya di situ ada 2 pertanyaan, ya misalnya itu Anda diminta untuk membandingkan misalnya ya, membandingkan antara A dengan B. Nah itu pendapat, misalnya pertanyaannya suatu pernyataan gitu ya. Ada orang yang suka bersepeda, ada orang yang suka berjalan kaki untuk sampai ke sekolah. Nah, menurut Anda bagaimana? Misalnya pertanyaannya seperti itu ya. Nah, tentu Anda harus memikirkan kalau naik sepeda itu apa kelebihannya, jalan kaki itu apa kelebihannya, kemudian diri kita itu pendapat yang mana? Apakah saya suka naik sepeda atau saya suka jalan? Misalnya salah satu tipsnya adalah kita harus berat ke salah satu. Misalnya saya suka sepeda aja, ya sudah bahwa itu dikemukakan gitu ya, itu yang Anda pilih, tuliskan bahwa itu adalah yang Anda pilih, kemudian Anda menuliskan kelebihannya sepeda dibanding jalan itu apa, misalnya dari sisi lebih singkat waktunya gitu ya, lebih singkat waktunya itu apa? Nah, berarti Anda harus menjelaskan lebih singkat waktunya berarti saya bisa menempuh jarak yang lebih panjang dengan waktu yang lebih singkat. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk latihannya, ya. Seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau kesulitan dalam bahasa Inggris, namun KTI-nya ingin berbahasa Inggris. Nah, tuliskan modal utama, saya yakin kalau Anda yang sudah duduk di sini, yang sudah duduk dalam ruang Zoom ini, pasti Anda punya kemampuan minimal bahasa Inggris tertentu, bukan? Kalau misalnya Anda merasa kurang dalam bahasa Inggris, ya harus latihan sih ya Dek ya, harus menambah
harus menambah dari dirinya sendiri dan harus latihan. Kemudian yang kedua, Anda bisa tempuh dengan cara tulis saja KTI Anda dalam bahasa Inggris itu apa adanya, ya, apa adanya. Kemudian mintakan proofread. Proofread itu misalnya ya, misalnya saya punya tesis gitu ya. Aduh, karena saya orang Indonesia, saya ingin tulisan saya di proofread dulu deh sama teman saya yang asli orang Inggris misalnya, yang dia lebih paham bahasa Inggris apa strukturnya gitu ya. Kemudian kosakata yang tepat untuk ini apa, itu bisa seperti itu. Ada proofread kalau di sini yang berbayar gitu ya. Atau Anda punya teman dari apa namanya yang pintar bahasa Inggris misalnya, Anda bisa lakukan itu. Ya. Sebetulnya intinya itu tadi, harus latihan, harus mencoba. Itu dulu yang dipegang gitu ya. Karena ya semuanya nggak bisa kalau nggak pakai latihan, nggak pakai mencoba nggak bisa. Ya kan? Anda bisa jalan karena Anda mencoba berjalan. Pada waktu Anda kecil, jatuh, ya sudah, resiko. Tapi kan Anda bisa jalankan sekarang. Seperti itu. Seperti itu deh.